Pertama, saya alhamdulillah ya, hari ini lebih dari 1 bulan sejak kejadian tanggal 3, saya dinyatakan positif. Alhamdulillah kondisi saya semakin baik. Memang pada saat kejadian, saya mengalami penurunan daya tahan tubuh saya merasa fatigue, lelah, demam, badan gak enak, kepala pusing, pokoknya nggak enak sekali. Kita semua pernah mengalami itu pada saat kita mau pada saat kecapean dan kita mau demam, semua pernah mengalami itu. Dan saya pikir saya mengalami ini bukan yang pertama kali, cuma karena pada saat ini kejadian di situasi COVID, lengkaplah sudah penderitaan menjadi COVID. Tentang kenanya di mana, saya pikir susah disebutkan karena memang acara waktu itu sangat padat sekali. Kita menuju ke NTT, Kupang, mendarat sore hari, kemudian kita langsung mengadakan kunjungan-kunjungan didampingin gubernur. Malam ada kegiatan, besoknya ada kegiatan, terus kita menuju ke Makassar untuk transit. Di Makassar ada kegiatan, ada beberapa kegiatan sangat padat juga. Kemudian paginya jam 7 kita harus terbang ke Ambon. Di Ambon juga cukup padat. Setelah dari sana kita menuju ke Makassar lagi, transit ke Balikpapan, terus ke Maratua. Pada saat itulah setelah saya sampai Balikpapan berasa kurang enak badan, tapi secara prinsip nggak bisa menentukan di mana saya kenanya. Yang jelas begitu kondisi saya turun, begitu sampai di Maratua, seharusnya 2 malam saya di sana, saya putuskan 1 hari saja, sehingga saya pulang dengan rombongan, sebagian rombongan dan istri saya pulang, langsung sampai bandara di Jakarta, sampai rumah saya langsung swab, hasilnya tanggal 3 saya positif. Saya hanya merasa itu sama dengan sakit biasa. COVID-nya itu nggak terasa, kita nggak tahu ya, hanya memang batuk mulai muncul. Pada saat dirawat di rumah sakit di situ, saya diinfus, sudah sempat dilepas infus, begitu infus lepas, panas saya tinggi naik 38, akhirnya dipasang lagi. Coba batuk terus, batuk. Cenderung bernapas kurang enak. Tapi saya minum suplemen-suplemen yang dikasih teman-teman macam-macam, termasuk Pak Menko, Pak Prabowo, memberikan arahan-arahan. Yang akhirnya 7 hari saya di rumah sakit Polri diminta pindah untuk ke rumah sakit RSPAD. Dengan alasan supaya bisa lebih dekat diawasi. Nah pada saat di RSPAD, 1 malam itu, malam Jumat, 1 malam saya di Pavilion Kartika. Kemudian dokter paru memerintahkan kami dipindah ke ICU. Padahal saya sendiri sebenarnya belum merasa, cuma saya percaya yang namanya dokter mungkin punya alasan ingin lebih intensif dan lebih terkontrol dalam mengawasi. Satu hal yang memang saya harus tentang pada saat itu, saya diminta untuk pakai ventilator, saya nggak mau. Saya ditawarkan untuk menggunakan ventilator dan saya tolak. Karena saya merasa saya belum perlu ventilator dan logika saya mengatakan saya bisa hadapi sendiri dulu. Karena kan saya masih sadar. Karena alasan ventilator kan kita harus dipingsankan. Saya sendiri nggak nyaman kalau saya pingsan, saya nggak bisa melawan. Artinya saya nggak bisa memotivasi diri saya. Karena memang benar alasan saturasi saya sudah turun. Tapi kan yang namanya orang sakit, siapa sih orang sakit yang nafasnya normal kan? Disinilah saya mau latihan, saya mau tahu dan alhamdulillah saya akhirnya menandatangani untuk tidak menggunakan ventilator dan tidak diberikan ventilator sehingga sampai hari ini saya bisa bicara sama saudara-saudara sekalian. Selama perawatan kita percaya dokter, tapi satu hal semuanya kembali ke diri kita. Saya nafsu makan waktu itu nggak ada, cuma yang saya paksakan adalah paksa saja semuanya makan. Makanya kita harus sadar. Alhamdulillah, saya sudah mampu melewati masa kritis. Hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, saya sudah bertugas dari kemarin, saya sudah ikut rapat
dengan Menko Maritim tentang pembangunan Coral Reef di Bali. Kemudian selanjutnya rapat dengan Presiden, rapat terbatas tentang pergaraman. Tadi barusan juga kami rapat dengan terbatas tentang korporasi nelayan. Dan semangat saya masih tinggi dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan. Yang jelas kami mohon doa, semoga yang sudah saya capai hari ini terus bisa meningkat. Memang belum sempurna saya sembuh, karena terus terang nafas masih harus kita latih. Itu yang saya bilang, jangan kena COVID, apalagi harus dirawat sampai ICU. Kenapa? Nggak enak sisanya, harus perbaikan lagi. Paru-paru saya dalam posisi belum begitu normal, sehingga kayak jalan agak lama, terengah-engah. Naik tangga, terengah-engah. Tapi ini proses penyembuhan namanya, kata dokter. Jadi jangan khawatir itu. Satu hal yang menyelamatkan kita adalah psikologis kita dan psikis kita. Jadi kita harus tetap semangat, senang, gembira, tapi juga waspada, akses dengan teman-teman yang punya potensi untuk, siapapun punya potensi untuk menyebarkan, menularkan. Satu hal yang kita harus ingat bahwa kita nggak usah membedakan siapa-siapa, yang jelas dari kita sendiri. Terima kasih kepada para dokter, terutama Dokter Asep, Brigadir Jenderal Polisi, Dirjen Polisi Asep, Kepala Rumah Sakit Polri, yang dengan tekun dan tenang selalu mengingatkan kepada kami, menceritakan pengalamannya, gimana beliau juga mengalami pernah kritis, akhirnya beliau selamat. Pengalaman-pengalaman beliau memotivasi saya. Terima kasih kepada senior saya, Menteri Perhubungan, yang juga menceritakan pengalaman beliau selama mengalami dan juga mengingatkan kami dalam recovery. Terima kasih kepada dokter RSPAD dan para perawat RSPAD maupun di kepolisian yang dengan tekun mengingatkan saya. Perawat-perawat inilah yang meyakinkan saya bahwa saya bisa sembuh. Alhamdulillah saya sampai di sini. Saya mohon doa buat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saya mendengar ada yang yasinan tiap malam sampai 40 hari, khataman Al-Quran, ada yang doa di gereja, ada yang doa di tempat-tempat ibadah lainnya sesuai dengan agama masing-masing, yang cerita kepada kami. Ini yang mendorong saya. Saya bahagia sampai hari ini saya bisa berkumpul sama keluarga, dan saya berharap bagi teman-teman yang mengalami ini, jangan panik, jangan takut. Sebisa mungkin hindari ventilator. Kalau saya, ini pengalaman saya. Karena disitulah kita belajar untuk melawan secara fisik dan psikis, psikologis. Karena sakit ini bagi saya ini pengalaman saya, adalah di masalah psikologis dan masalah fisik. Jadi kalau kita harus tidak sadar, berarti psikologis kita tidak bisa bermain. Yang ada fisik kita menyerahkan ke Allah. Ini dalam pandangan saya. Saya berharap ini menjadi satu masukan buat kita semua. Saya masuk ICU kan tadi sudah saya sampaikan, itu dalam rangka untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang batuk saya. Walaupun saya sendiri tidak merasa perlu di ICU. Cuma saya serahkan ke dokter, karena setelah dari situ saya berusaha untuk minta keluar, tapi tidak dikasih izin untuk. Kenapa? Saya tidak nyaman di ICU karena saya tidak merasa bisa dapat matahari. Karena saya selama dirawat di RSPAD, saya tidak kena matahari. Padahal saya ingin ada jemur sebentar, tapi itu mungkin metodenya beda. Itu yang saya sempat rasakan, dan memang saya sampai di ICU, tapi saya tidak di ventilator. Saya merasa saya tidak kritis. Karena saya masih bisa bicara, saya masih bisa teriak, saya sebenarnya masih bisa jalan ke toilet, saya masih bisa jalan ke mana saja, tapi karena dokter mengarahkan untuk tidak banyak aktivitas, sehingga saya kencingnya di situ, hanya saya minta keringanan untuk buang air besarnya, saya minta di toilet, dan alhamdulillah diberi izin. Tidak ada jaminan buat orang yang kuat tidak akan kena COVID. Ini bukti secara fisik saya kelihatan mungkin ya lebih cukup. Naik sepeda saya mampu 3 jam, 5 jam. Saya naik sepeda, bersepeda itu non-stop bisa 3 jam. Sekitar 100 kilo saya masih bisa non-stop. Ya paling berhenti minum 2 kali untuk nunggu teman-teman. Sepak bola saya masih bisa, tapi walaupun sudah saya kurangi. Badminton saya masih bisa main 2 set non-stop. Ya tentunya tidak memaksakan. Jadi secara fisik saya mungkin cukup masih fit.
Tapi itulah tadi nyatanya kan saya kena. Jadi jangan pernah menganggap yang namanya kita kuat itu pasti bebas COVID. Karena di antara kekuatan yang kita miliki ada satu titik kelemahan kita. Orang yang atlet yang hebat, umurnya masih muda, tentara juga yang masih muda-muda pun ada yang kena COVID. Karena pada saat dia latihan keras, di saat setelah selesai latihan, disitulah kondisi terlemah dia. Nah, hal-hal seperti ini kan kadang-kadang kita lalai. Jadi saya pikir bukan hal yang, saya tidak malu juga kalau saya kena COVID, artinya saya menunjukkan kepada publik bahwa saya kerja. Tapi bukan satu kesombongan, bukan untuk kita banggakan, ya saya kena COVID. Saya mengalami itu dan alhamdulillah yang paling penting saya bisa melalui masa-masa kritis. Saya menyesalkan itu bisa kejadian cukup banyak di sektor kami, tapi sekali lagi di KKP ini kan tugasnya kan harus melayani ke publik. Kita harus melayani, ngurus izin, ketemu masyarakat, dan itu satu kewajiban yang tidak bisa kita hindari. Tetap dengan proses, walaupun dengan tetap prosedur COVID, ya kadang-kadang kan ada hal yang mungkin kecolongan kita. Ya saya menyesal, salah satu sahabat saya harus pergi duluan. Bahkan waktu saya kejadian ada banyak, saya juga sempat diviralkan, yang sebenarnya ceritanya tidak seperti itu, tapi saya tidak mau berdebat lagi dengan itu, karena ada benarnya juga. Karena kejadian itu hanya sebentar sekali dan intinya adalah teman-teman, saya bertanggung jawab semua terhadap apa yang terjadi terhadap anak buah saya. Saya undang mereka dalam rangka untuk kita sama-sama bertanggung jawab mengatasi permasalahan di sektor KKP, di sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ini dirasakan sangat besar manfaatnya buat masyarakat di lapangan. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, maupun rakyatnya sendiri. Inilah tugas. Jadi kami tidak menyesal sudah melakukan ini, cuma kami hanya ingin mohon doa untuk ke depan kami bisa semakin waspada. Dan kami tidak akan menyerah untuk turun lagi ke lapangan, untuk terus mengawasi dan terus membina nelayan-nelayan ini. Karena hanya dengan inilah nelayan kita bisa bangkit. Masyarakat pembudidaya kita bisa bangkit. Pelaku usaha di sektor KKP kita bisa bangkit. Kadang-kadang mereka tidak butuh kehadiran kita dengan biaya atau uang. Cukup perhatian, setiap ada masalah kita datang, itu yang mereka harapkan. Kalau ujungnya efek ekses dari pengabdian itu adalah nyawa, itu sudah bagian daripada sumpah kita, sumpah kami. Banyak pejuang kemerdekaan kita dulu yang harus mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan kedaulatan negara kita. Kenapa hari ini kita harus khawatir kalau kita harus melalui itu? Makanya satu hal yang kita harus catat adalah semua resiko akan kita temui. Tapi yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pekerjaan terbaik buat masyarakat. Itu yang Bapak Presiden perintahkan. Setiap ada masalah di masyarakat kita harus tampil dan hadir. Ini tugas Presiden. Walaupun Bapak Presiden juga selalu mengingatkan kepada kami, waspada, hati-hati, bahkan selama sakit belum mengingatkan, udah istirahat saja dulu sampai sembuh. Dan hari ini alhamdulillah sudah 2 hari saya masuk kerja. Kemarin rencananya kami mau donor plasma karena memang saya mau mendonorkan dari hasil imunitas yang saya miliki dari setelah kena COVID. Tapi ternyata sel darah putih saya masih sangat tinggi. Itu sebenarnya kata dokter bukan karena infeksi tapi karena obat yang diberikan dari situ untuk melawan penyakit di dalam. Nah ini kita tunggu kalau memang sudah turun lagi. Saya tetap akan membagikan apa yang saya miliki untuk saya sumbangkan kepada masyarakat Indonesia nanti yang kena COVID. Saya akan dorong terus semua program-program yang akan membangkitkan ekonomi kita. Sebenarnya program ini kan sudah kita rintis sejak 1 tahun pertama saya jadi awal-awal tahun. Ini yang kita dorong. Salah satunya adalah bagaimana konsep budidaya udang ini terus sampai kepada masyarakat. Bagaimana lobster yang sekarang sudah kita kembangkan terbuka secara umum, ini bisa benar-benar menjadi budidaya yang masif di Indonesia. Bagaimana millennial shrimp farming, bertambah udang menggunakan bioflok, ini bisa kita akses. Bagaimana budidaya, bagaimana perikanan tangkap yang selama ini sulit untuk diakses masyarakat ini bisa semakin mudah. Bagaimana kita memasarkan hasil tangkapan mereka, bagaimana kita memasarkan hasil panen mereka. Ini
yang menjadi kita harus dorong ke depan. Yang paling penting dengan program Bangga Buatan Indonesia, bulan Oktober ini kita harusnya launching pasar laut Indonesia. Nah, kami lagi mau cek lagi karena dirjen kami sedang dirawat dan kami harapkan tidak lama lagi kita akan launching. Ada 800 jenis produk lebih yang akan kita pasarkan di online yang kita harapkan ini menjadi salah satu terobosan di sektor KKP bagi masyarakat Indonesia yang banyak yang berusaha di sektor ini untuk bisa memasarkan produknya. Di kita ini ada 56 ribuan jenis produk yang baru kita identifikasi yang bisa masuk ke pasar untuk bisa kita jual. Ini sebenarnya bukan masalah kualitas saja, tapi kadang-kadang kita baru tahu ternyata ada yang lebih bagus lagi yang baru kelihatan. Ini yang terus kita observasi dan terus kita riset di lapangan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas doa kepada seluruh teman-teman handai tolan dari seluruh Indonesia, para nelayan, terutamanya saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Presiden, yang Bapak Presiden setiap saat setidak-tidaknya 3 kali menghubungi saya, walaupun mohon maaf Pak, kemarin Bapak ngubungin lewat ajudan, jadi saya waktu itu sedang agak kurang enak sekali ngangkat-ngangkat telepon Pak. Mohon maaf, baru 1 kali bicara, tapi intinya semangat Bapak membuat saya bangun. Pak Prabowo juga yang setiap saat mengingatkan dokter, mengawasi, saya paham, saya sangat tahu bagaimana Bapak mengontrol saya selama sakit, memperhatikan, Bapak telepon kemana-mana untuk cari obat. Pak Luhut juga setiap hari, setiap saat, dan para menteri lain, Pak Menteri BUMN yang juga memberikan obat, dan menteri-menteri lain yang selalu menyemangati kami. Saya merasa di tim Kabinet Indonesia Maju ini begitu kompak, sehingga inilah yang membuat saya termotivasi untuk segera bangkit. Dan yang paling hebat lagi, saya mendapat dukungan luar biasa, cukup luas dari para pelaku usaha di bawah Kementerian Kelautan Perikanan, nelayan yang mengirimi foto, mengirimi video, itu yang menyemangati saya dan untuk bangkit. Dan masih banyak tugas lagi. Yang jelas anak-anak saya juga dengan tegar menerima ayahnya sakit di rumah sakit, istri saya, keluarga besar, keluarga saya dan seluruh sahabat-sahabat yang dari teman SMA, teman SD, teman SMP memberikan semangat dari komunitas pencak silat, dari komunitas badminton, dari semua jaringan-jaringan tim goeser sepeda, banyak sekali Bapak, teman-teman, dan ini merupakan motivasi dan ini merupakan salah satu pembangkit semangat kami dalam sembuh. Dan memang satu hal ya yang saya catat, COVID itu gak enak. Hal yang paling baik dalam melakukan COVID adalah mencegahnya supaya tidak sampai ke diri kita. Kalau masih tanpa gejala itu masih enak, kita masih bisa ngelawan. Kalau sudah dengan gejala itu yang paling berat. Makanya hal yang paling utama yang kita harus lakukan adalah hindarin kecapaian, hindarin pekerjaan yang berlebihan, kelelahan yang berlebihan. Pakai jarak, pakai masker ini hal yang paling tepat. Hal yang menolong kita lebih utama. Hindarin kerumunan dengan tanpa masker. Kita harus pakai penutup, kita harus gunakan semua akses yang kita miliki. Banyak herbal-herbal yang kita miliki yang saya yakin juga banyak membantu. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kesembuhan ini menjadi manfaat buat kami, buat saya, buat kita semua. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Prabowo, terima kasih Pak Luhut, Bapak Menteri, para Bapak Ibu Menteri yang lainnya yang selama ini memotivasi saya untuk bangkit. Pak Wamenhan juga yang saya dengar juga sering direpotkan untuk cari-cari obat. Terima kasih.